1, 2, 3, dicoba. Tes. 1. Ya, teman-teman sekalian, apakah... Waduh, makasih Bang Hadi, Saputra, makasih Bang. Bang Hedi Saputro. Teman-teman, saya mau coba dulu ngecek dulu ya. Apakah di YouTube saya itu sudah nyala atau belum? Sebentar. Ya, teman-teman, tap layar dulu teman-teman ya. Oke, nyala. Ya. Ya, teman-teman, kita baru sekarang bisa nunjuk-nunjukkan data tanpa harus buka HP ya, teman-teman. Sekarang kita sudah pakai laptop. Kita sekarang kalau mau nunjukin data sudah bisa pakai laptop langsung ya, teman-teman ya. Oke. Ya, teman-teman, jumpa kembali bersama dengan saya dalam acara diskusi atau ngobrol-ngobrol santai seputar lintas agama ya, teman-teman ya. Tapi tunggu dulu sebentar. Ya, teman-teman. Tidak pakai kacamata, iya. Sekarang ganti model dong. Mas, kali kita kan harus ganti-ganti kan. Masa terus-terusan sama terus begitu. Baik bosan. Kemarin udah pakai belangkon. Saya itu siaran pertama kali itu pakai kayak begini. 3 bulan, nggak ganti-ganti sampai bau apa. Terus habis itu pakai topi merah. Terus kacamata harga 30.000 6 bulan. Terus belangkon berapa bulan? Udeng Bali. Berapa bulan tuh? 3 bulan. Ya ganti-ganti lah. Masa nggak pernah ganti ya kan? Oke. Teman-teman ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja dah. Hari ini kita mengalir seiring mengikuti air mengalir. Ya, kita ngobrolin apa nih hari ini, teman-teman? Ya. Soalnya kita ini sering kena ban ini. Ya, teman-teman kencengin dulu lah tap layarnya. Kemudian ini loh, Love Orange-nya nih, teman-teman. Saya nggak tahu ya, kalau teman-teman nonton bisa lihat nggak Love Orange? Coba saya pantau dulu ya. Saya nonton channel saya sendiri pakai akun saya satunya. Karena saya punya 2 akun. Akun satunya itu saya follow saya mengikuti akun saya sendiri. Jadi teman-teman, saya itu hanya punya 2 akun TikTok, 1 akun Facebook, 1 akun YouTube ya. Jadi selain daripada itu sudah pasti tiruan semua. Sebentar, saya nonton dulu punya saya sendiri ya, sebentar. Edis TV. Nah, ini sekarang saya sedang live. Sebentar. Ini saya berarti Oh iya, ini ada tulisan gabung. Nah ini, teman-teman lihat tulisan gabung ini? Ada love warna orange itu, warna kuning-kuningnya nih, jeruk. Nah itu teman-teman, pencet gabung ya. Gabung itu ya teman-teman ya. Gabung. Pokoknya yang kalau pencet gabung bayar nggak? Bentar, saya pencet gabung. Kirim cintai aku untuk bergabung. Oh, ternyata bayar $0,02. Oh, $0,02. Ya, memang begitulah ya teman-teman ya. Namanya juga TikTok ya, seperti itu. Oke lah, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Coba saya mau kasih naik ada Miko. Oh, Miko dia sudah turun. Coba kita kasih naik ada
Sebentar ya. Kobra. Oh, kobra apa anu nih? Sanca. Kobra. Yap. Ya, halo Kobra. Silakan nyalakan kamera Anda. Kobra. Kenapa nggak anu bang? Ular piton gitu. Kobra. Oke, selamat siang saudara Kobra. Saya tanya dulu nih, Kobra, Anda Selamat ini siang. Muslim atau apa bang? Oh, Muslim, Pak Edis. Muslim. Oke, gimana bang Yap. Kobra? Silakan bang Kobra. Ya, saya kan sering nonton ini Pak Edis siaran kan. Sering nonton, tapi masih Islam. Ya, ya Islam. Sungguh Dulu, nekat yang cuma saya ini, nyata. mama saya dulu Hindu. Cuman masuk Islam dia. Sebentar. Orang Anda sering nonton channel Edis TV, Yap. tetapi masih jadi orang Islam. Masih sementara Islam. Mustahil Islam dipercaya. Kok bisa? Kok bisa, bang? Kok bisa? Silakan. Kan gitu, Pak Edis. Gimana? Ini kan menurut keyakinan masing-masing kan, menurut keyakinan hati masing-masing. Jadi nggak bisa itu dipaksa keyakinan. Berarti kalau ada lalat masuk air minum, pokoknya yakin obat, yakin. Ya, kita keyakinan kita. Ya. Kita kan secara akal kan sehat itu keyakinan kita kan nggak boleh. Kalau udah yakin ya susah teman-teman. Ya makanya makanya gini teman-teman, ada orang berangkat menggandakan uang. Nah, mau kemana bro? Mau ke dukun, ngapain? Gandakan uang. Emang bisa bro? Yang penting yakin. Itu kan kalau akalnya kurang sehat itu. Tapi kan kita yakin itu kan pakai akal juga Pak Edis. Itu pakai Tapi akal. gini loh bang, begini bang. Kita kan sama-sama tahu bang, yang namanya lalat, itu kan nggak mungkin lalat itu senangnya di tempat bersih. Lalat itu senangnya di tempat kotor, sampah, bangkai, betul kan? Betul. Makanya perut lalat itu mengandung banyak sekali bakteri. Betul. Nah, dan dia tuh hinggap di kotoran-kotoran begitu. Nah, kalau itu masuk ke minuman, ya akal sehat kita berkata itu pasti kan tercemar. Makanya kalau kita makan atau minum di warung ada lalat di dalam kan kita minta ganti, bener nggak? Betul. Nah, terus kenapa Anda bilang itu obat? Yang bilang obat siapa? Kan saya nggak bilang tadi obat. Katanya yakin, gimana sih? Kan yakinnya bukan ke situ. Yakinnya kan ke agama, bukan ke lalat itu. Tapi itu ajaran agama Islam loh. Itu ajaran agama Islam. Saya gini, Pak Edis. Tunggu dulu. Menurut saya kalau masalah agama itu gak usah diperdebatkan. Agama itu ya amalkan untuk pedoman kita sehari-hari. Justru kalau diamalkan, kalau ada lalat, Anda pergi ke warung, masuk ke warung Padang. Lalat. Di rendangnya itu ada lalat. Nah, berarti nggak boleh Anda tukar. Berarti nggak nyambung. Lalat ke agama kan jauh. Gitu. Berarti Anda bohong. Sebentar Bang Kobra. Berarti abang ini sulit abang ini dipercaya sering nonton channel saya, masa nggak tahu itu? Ya, cuma kan saya nonton itu bukan langsung percaya, saya pikir dulu, saya kaji dulu. Nah, betul apa enggak? Kan gitu. Oke, setelah Anda cek? Langsung. Kalau saya ini seorang Kobra ini nggak langsung percaya. Oke, setelah Anda melakukan cek gimana Bang? Ya pelajari. Nah itu sebenarnya sih memang kalau agama itu kata saya tadi, nggak boleh perdebatkan agama ini untuk keyakinan diri masing-masing. Gitu. Bukan begitu Bang, gini. Setelah Anda cek, lalu Anda mendapati bahwa yang saya katakan itu benar atau bohong? Nah, kalau saya cek, itu memang kata Pak Edis itu ada juga benarnya, ada aja kan. Salahnya di mana? Ada juga salahnya. Contoh, saya pengen tahu nih contoh salahnya nih, yuk. Supaya saya bisa introspeksi diri. Silakan, coba. Salahnya,
Pak Edis ini apa ya? eh, apa ya namanya itu? Agama diperdebatkan. Gitu. Bang, politik aja boleh diperdebatkan. Kan politik, agama nggak boleh. Agama Bang, siapa yang namanya bilang agama. Bang agama nggak boleh diperdebatkan? Gini loh, debat politik ada, debat sudut pandang ada, debat cawapres ada, debat gagasan anggota DPR, parpol ada. Masa kita nggak boleh debat agama? Boleh saja Bang. Kenapa tidak boleh? Sekarang saya tanya. Yang nggak boleh begini Bang. Yang nggak boleh itu contoh Anda mengumpulkan orang banyak dari masjid, terus memprovokasi orang, berteriak Allahu Akbar, ayo pecahin kaca rumah orang. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh, Bang. Saya nggak pernah kayak itu. Kalau debat tuh boleh, Bang. Debat agama, debat politik, debat cawapres, debat sudut gagasan bupati, boleh, Bang. Yang nggak boleh itu ngerusak ataupun melakukan kekerasan. Betul. Gimana Bang? Betul. Saya gini, nanya sekarang. Agama itu apa? Singkatan apa? Pengertian agama dulu apa? Kalau agama sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a dan gama, yang artinya a itu supaya tidak. Misalnya amoral, berarti itu tidak bermoral. Kemudian a itu tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau, begitu. Nah, berarti ini Pak Edis kan udah mengacaukan. Perdebatan itu kan kacau jadinya. Jadi saling ejek mengejek kan kacau. Oke, kalau begitu kalau debat kalau debat calon presiden? Nah, itu kan politik. Dengan digabung. Ada ini enggak di situ? Ada ini enggak sebuah enggak perbedaan enggak? Ya beda lah politik sama agama. Ya beda ya enggak apa-apa, Bang. Gimana? Politik kotor, politikus kotor di situ tuh, kebanyakan kotor. Bang, begini loh ya. Namanya manusia, isi kepala beda kepala itu udah beda pandangannya, Bang. Iya pasti. Nggak mungkin kita bisa samain gini. Beda adu gagasan, beda pengertian, berdebat itu adalah hidup. Yang nggak boleh itu Bang, seperti yang saya bilang tadi. Anda Allahu Akbar, ayo kita Allahu Akbar. Yang nggak boleh itu Bang. Ya itu emang nggak boleh. Saya terus terang itu nggak boleh. Ya debat. Kalau nggak boleh debat terus kita ngapain, Bang? Kalau agama itu, kalau kata saya, artinya itu pendirian, iqomah. Iya, sebenarnya begini. Kalaupun begini, Bang. Kalaupun misalnya nih kita nggak usah debat agama, sebenarnya itu bagus, Bang. Cuman masalahnya begini. Masalahnya banyak agama ya, seperti kalian itu sering bahas-bahasin agama kami. Itu yang dia nggak paham. Itu nggak paham dia, Bang Edis. Ya, itu intinya paham bukan orang itu. Iya saya tahu, makanya dia nggak paham. Justru karena dia nggak paham, nah datanglah saya meluruskan apa yang dikatakan oleh mereka. Karena begini Bang, karena fitnah dari orang-orang tersebut adalah bahwa iman kami, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu diteruskan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu yang mau saya luruskan. Tidak pernah Bang Muhammad datang itu meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Ajarannya aja udah beda gitu loh. Tapi kalau menurut pribadi saya itu nggak suka perdebatan agama. Itu Pak Edis ya. Nah, jadi ya, berarti Abang salah kamar ini kalau begitu. Nggak banyak lebar di sini, saya ikut turun. Jadi saya nggak suka debat agama gitu. Oke lah, makasih Bang Kobra ya. Dari Bang Kobra ya, Pak Edis. Sama-sama Bang. Selalu, terima kasih Bang Kobra. Ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga. Ya. Ya, salah kamar berarti. Ya, ayo silakan. Namanya kita itu hidup.
pastilah kita itu saling berbeda pendapat. Ya kan? Menurut Anda misalnya, bahwasanya harus A. Menurut si B, enggak B. Begitu. Berarti kan terjadi perbedaan pendapat. Ya boleh-boleh saja, yang nggak boleh itu kalau beda pendapat dipenjarain, itu yang nggak boleh. Itu namanya pelanggaran hak asasi manusia. Begitu. Seharusnya orang itu, teman-teman, tidak bisa dipersekusi ataupun orang itu tidak bisa dipenjara, apalagi dianiaya oleh karena apa yang dipikirkannya. Masa kamu penjarain apa yang dipikirkan seseorang? Itu. Yuk, silakan kita diskusi. Kita kasih naik, ada siapa nih ya? Sebentar ya. Bang Wallet. Makasih Bang Idan. Terima kasih Bang Idan. Bang Wallet. Ya, oke, coba kita kasih naik, ada Viva. Coba. Viva Gross Esier. Susah namanya. Nah, hilang. Ya, terima kasih teman-teman yang telah mensupport saya dengan cara memberikan gift, tap layar, kemudian dengan cara gabung atau Love Orange ini, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya, makasih banyak. Nah, teman-teman, sekarang ini kalau kita mau menunjukkan data-data ya, kalau kita diskusi, sekarang kita sudah bisa langsung mengarahkan HP kita itu ke laptop begitu. Jadi nggak kemana, ke HP lagi begitu ya. Di malam kita diskusi lagi rencananya ya, jika Tuhan izinkan kita diskusi lagi. Tema apa kira-kira yang mau kita bahas? Boleh teman-teman membahas. 1222 MC Rajuddin. Silakan. Info Bang, info. Cuma mau info saja ini Bang Edis. Kacamatanya dipakai. Biar ngapa? Iya, makasih Bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Siap Bang. Oke, iya. Kacamatanya dipakai. Permintaan teman-teman pakai kacamata, ya udah pakai kacamata. Oke, maunya pakai kacamata. Oke, sebentar ya. Kita lihat Nurdin. Selamat siang Bang Edi. Selamat siang Saudara Nurdin. Apa kabar? Kabar baik Bang Nurdin. Apa kabar Bang Gimana Nurdin? di sana Bang? Apa kabar Bang Nurdin? Baik Bang. Baik ya, silakan Bang Nurdin. Anda Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim ya, silakan. Anda mau... Bang, gimana pendapat Abang tentang pandangan Calvinis Bang? Kamera nyala dulu Bang. Kamera nyala dulu begitu. Silakan, kamera nyala dulu. Ya udah, Bang Nurdin dibawa dulu saja, dibawa dulu. Teman-teman, saya kasih informasi ya, gini. Kalau Anda itu malu, kalau Anda itu
takut misalnya nanti dilihat orang, ini utangnya banyak ini orang. Jangan naik teman-teman ya. Karena di dunia permedsosan ini ya tentu saja misalnya Anda naik ke sini, nanti tetangga Anda, teman Anda ya, yang followers Anda itu kan pasti ngelihat, oh si Anu lagi naik tempatnya Edis, babak belur dibikin. Makanya kalau kira-kira kalian itu tidak ngerti, tidak paham, ya nggak usah naik. Kan sudah saya bilang berkali-kali toh. Ya. Yang naik itu yang ngerti aja. Kalau kamu nggak ngerti agama Islam, nggak usahlah naik-naik ke sini. Ya. Oke, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Budi Hardi Laya. Budi Hardi Laya. Ya silakan, Budi Hardi Laya. Silakan. Iya, betul. Selamat pagi, Saudara Budi. Makasih Ya, Bang selamat Herman. Selamat pagi juga, Banku. Ini, nanya juga ini, bisa kan? Bisa. Tapi Bang Budi ini Islam. Enggak, kalau kita Kristen sih, tapi aku kan capek bila sama saudara ini tahu sama masuk gimana caranya itu ya? Biar saudara itu sadar enggak masuk agama Muslim. Oh, Abang punya saudara. Ya, saudara kita masuk Muslim 3. Oh, Abang Tapi punya juga saudara. Abang punya saudara 3 orang, 3-3-nya masuk Islam. Ya, Masuk Islamnya gara-gara apa, Bang? sampai orang tua pun ikut juga. Itulah masalahnya sampai sekarang kami tuh nggak ada apalagi nggak pernah lagi lah data-data orang itu di rumah, atau aku juga nggak pernah data di rumah orang itu karena kan beda agama kita. Sebentar, Bang. Masuk Islamnya gara-gara apa? Kalau masalah itu orang itu dulu aku nggak tahu, pokoknya orang itu masuk dan tiba-tiba kan, ya kami mau masuk Muslim, kamu nggak mau, bilang ya kalau aku nggak mau lah, aku bilang kalau aku nggak mau karena kakekku kan bukan Muslim, aku bilang kan. Ya udahlah kalau kamu nggak mau biar kami masuk aja, bilangnya. Itulah orang itu masuk semua kabur. Ya, semua coba masuk suruh sini lah, suruh sini orangnya gitu. Coba orangnya di mana? Coba biar dia ngobrol-ngobrol sama saya, coba. Oh iya. Itu aja Bang. Suruh sini ngobrol sama saya gitu. Pesan saya gini aja Bang. Gini, kalau misalnya mereka bertamu ke rumah, ya, misalnya nanti mereka bertamu ke rumah, ada lalat di gelasnya, kasih aja sama mereka itu. Iya, air minum yang ada lalatnya itu kasih tuh. Itu aja Bang, saran saya kepada Anda. Terus nanti kalau dia nolak, nggak boleh ini. Ini sesuai dengan ajaran agamamu, ini kamu harus minum. Gitu ya. Oke, baik, saya turunkan dulu. Karena aku orang itu marah orang itu sama saya, dimarahin aku. Sampai anakku pun dibawa juga tapi masuk, tapi nggak aku kasih. Ya, makanya orangnya aja suruh sini Bang ya. Begitu ya. Oke, Abang. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Baik. Ya. Loh iya, memang seperti itu kan. Ngapain kita susah-susah gitu. Suguhi mereka minuman. Nah, kalau ada lalatnya di dalam, jangan kau ganti. Seperti itu ya. Oke. Ngomong-ngomong ini sebentar lagi bulan puasa. Biasanya teman-teman di bulan puasa ini biasanya mulailah ada ormas-ormas yang menertibkan kalau ada orang jualan. Karena apa? Karena mereka puasa. Dia yang puasa, kita yang repot. Coba bayangin. Yang puasa siapa? Yang puasa kamu.
Adakah orang lain yang tidak puasa? Tentu ada. Apakah mereka perlu makan? Tentu perlu. Tetapi kenapa kalau ada orang buka rumah makan, dipecah-pecahin etalasenya. Lalu mereka berkata, kamu tidak menghargai saya yang sedang puasa ya. Kamu yang puasa, orang lain yang kamu suruh repot. Semoga tidak seperti itu ya. Ini saya mendidik loh. Saya mendidik supaya kalian itu dewasa. Kalau puasa, puasa saja. Jangan merepotkan orang. Nah teman-teman, ini data ya. Ini bukan saya ngomong, tetapi data dari beberapa sumber berita yang saya percaya. Nah, menjelang di bulan puasa, apalagi nanti menjelang hari Lebaran, kejahatan meningkat itu. Nah, makanya kalau dulu zaman, nggak tahu sekarang masih ada nggak itu di RCTI setiap sebelum jam 12 itu acara sergap atau apa itulah. Waspadalah, waspadalah. Nah, itu. Bang Napi. Tahu kan Bang Napi kan? Nah itu. Nah, Bang Napi itu kan sudah memperingatkan. Nah, kalau biasanya bulan-bulan Ramadan ya, itu biasanya kejahatan meningkat itu. Tapi saya heran, kata hadis, katanya setan dibelenggu. Tetapi kok malah kejahatan meningkat. Itu juga menjadi misteri yang sampai hari ini tidak terpecahkan, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita kasih naik ada. Tap-tap layar dulu teman-teman. Kencengin dulu tap-tap layarnya ya. Teman-teman, tap-tap layar kencengin. Tap layar. Jangan lupa ini teman-teman, ini gabung ya, gabung Love Orange. Gabung teman-teman, gabung. Satu orang satu gabung ya. Kita kasih naik ada Army Selfie Lida. Selamat pagi, saudara Army Selfie Lida. Selamat pagi, host. Ya, Muslim ya Anda ya. Oke, host. Ya, silakan. Silakan, nyalakan kamera Anda ya, silakan. Host. Apa kabar, host? Baik. Bang Army, Anda ini Islam. Islam, host. Anda Islam. Ya, host. Oke, silakan Bang. Anda mau bahas apa? Tujuan Anda apa naik ke sini? Baru mau belajar ini agama Islam, host. Mau belajar agama Islam. Anda kok cengengesan aja nih naik ke sini, Bang. Saya dulu dengar. Saya dulu waktu SMP, saya masih ingat itu. Orang itu sangat heboh melihat kamera. Kalau ada kamera dia begini, dia kan gitu. Sebentar Bang, apa Anda ini orang seperti itu ini? Sebentar, saya cek dulu nih. Soalnya dia dari tadi cekekekan terus dia. Saya lihat loh. Sebentar Bang, Anda kena apa, penyakit apa ini Anda ini? Halo? Udah, bos. Ya, tidur dulu di bawah Bang. Nanti pening kepala saya ngadepin orang. Susah ini. Teman-teman sekalian, ini zaman ini teman-teman adalah sebuah zaman sudah maju, zaman teknologi, zaman media sosial. Kenapa kok teman-teman itu ngelihat kamera itu kok seperti heboh? Sebuah zaman sudah maju, zaman teknologi, zaman media sosial. Kenapa kok teman-teman itu ngelihat kamera itu kok seperti heboh sih? Biasa aja gitu loh. Bisa nggak biasa aja gitu?
Masih ada ya orang kalau di hadapan kamera, ih, kelihatan. Saya masih ingat itu zaman saya SMP kayak begitu teman-teman. Kalau ngelihat kamera itu, oh. Berat. Ada orang seperti itu Mas Ian ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Marsha Aisyah. Oh, sudah tidak lagi di situ dia. Jadi teman-teman TikTok ini ya, kadang-kadang kita lihat itu penontonnya itu, nah ini 45 orang. Nah ini 40 orang. Tapi kalau kita pencet, ternyata dia itu udah nggak di situ lagi. Kayaknya TikTok ini harus mengupdate ini softwarenya ini. Karena orangnya sudah nggak di situ, tapi namanya masih di situ ngantri ngajukan permintaan naik. Makasih J Haryanja, makasih. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Aisyah ternyata. Sulit. Bro, yang saya heran begini loh. Aduh, sebentar ya. Aisyah ini jadi gelap ya. Aisyah ini kan ada lagunya. Lagunya adalah Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau main lari-lari. Ya. Tapi itu semua tidak berdasarkan hadis. Itu berdasarkan halusinasi. Kalau berdasarkan hadis, Muhammad itu mukulin Aisyah itu. Iya. Jadi pernah suatu waktu Muhammad dan istri-istrinya ribut masalah uang belanja. Jadi ada Aisyah, ada Hafsah, ya kan? Nah, ribut masalah uang belanja. Nah, kemudian kabar tentang ributnya rumah tangga ini terdengar ke orang tua mereka masing-masing. Salah satunya adalah orang tua dari Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab mendengar bahwasanya mereka ini nggak dikasih uang belanja sama Muhammad, ya kan? Akhirnya malah orang tuanya ini malah menginikan anak-anaknya itu. Anda tahu itu? Oke lah, gini deh. Sebentar, Anda tahu itu enggak? Anda tahu itu enggak? Nggak tahu. Tapi aku menangkap, nggak tahu. Nggak tahu. Baik, kita tunjukkan datanya. Coba, saya balikin datanya ya. Oke, kita tunjukkan datanya. Sebentar ya. Sebentar. Kata penonton kau kacamata, kata penonton kau. Ya, sabar, tenang. Jadi teman-teman, pernah ada suatu waktu ya. Sabar ya. Ini kalau kita tunjukkan ya. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Sabar. Kita harus menunjukkan ini. Saya balik dulu ya. Nah, sekarang kita udah bisa pakai ini nih. Ah, kelihatan ya? Kelihatan? Enggak dibisukan nih. Ya. Ummul Mukminin nih, Hafsah binti Umar ibnu Khattab. Nah, pernah ribut masalah uang belanja nih. Nah, nih. Saya balikkan ya. Saya ini kayaknya. Nih. Bagaimana ketika sebentar.
Masalah uang belanja nih, ribut masalah uang belanja. Ini terlalu banyak nih ya. Sebentar, sabar ya. Kita harus cari dulu kata kuncinya ya. Sebentar. Oke. Nah, ini lihat nih ya. Oke, kelihatan ya ini sumbernya ya. Nah, kelihatan? Nih dari Detik Hikmah nih. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke. Nah, ini saat istri minta uang belanja lebih, begini sikap Rasulullah. Nah, ini. Makanya kalian jangan dengar lagu-lagu Aisyah romantis. Oke, kita bacakan ya. Diriwayatkan, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nggak, kalau aku nggak nampak. Ya di bawah nggak tahu aku. Teman-teman kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan? Coba di kolom komentar dulu. Kalau kelihatan, bilang kelihatan. Ah, kelihatan. Oke, kelihatan. Baik. Nah nih, diriwayatkan lewat beberapa hadis saat para istri Rasulullah meminta uang tambahan belanja. Nah, para istri Rasulullah meminta jatah, meminta uang tambahan belanja. Para istri Rasulullah menganggap nafkah yang diberikan masih kurang. Padahal kata Abdul Somad, hasil rampasan perang Badar itu katanya kalau nggak salah itu berapa kemarin 20 miliar 20 miliar loh. Tetapi istri-istri ini masih kekurangan nafkah, itu nggak tahu duitnya dibikin kemana itu ya, masih menjadi pertanyaan. Nah, para istri Rasulullah menganggap nafkah yang diberikan masih kurang. Nah ini ya, dikatakan juga. Dikutip dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman, suatu hari semua, saya bold saja ya biar ini ya, suatu hari semua istri Rasulullah sedang berkumpul dan saling melontarkan keluhan. Nah, mereka merasa tidak mendapatkan nafkah dan perhiasan yang layak. Dalam arti lain, mereka meminta nafkah lebih sebagai tambahan uang belanja. Nah, Rasulullah mendengar keluhan ini, kemudian memberi dua pilihan, yakni bersabar hidup apa adanya dengan beliau, atau hidup mewah tetapi berpisah dari beliau. Nah, sebagaimana sebagai kepala rumah tangga yang mencintai para istrinya, Rasulullah merasa gundah atas keluhan ini, sampai beliau menampilkan wajah muram. Itu, kita gak diminta uang belanja muram dia kan. Aduh, nah pelanggaran lagi. Pelanggaran. Ntar teman-teman. Gimana? Ntar. Pelanggaran nih teman-teman. Boleh jawab, Des. Pelanggaran tuh. 4 lagi pelanggarannya. Nah. Muram ya. Kedua sahabat dan ini. Tak lama setelah kejadian ini, dua sahabat Rasulullah yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ya mendatangi rumah beliau dan mendapati Rasulullah muram. Nah, kedua sahabat juga mertua Rasulullah ini akhirnya mengerti bahwa kegundahan berakar dari para istrinya. Nah, karena saat itu para istri Rasulullah tengah berkumpul.
Nah, Abu Bakar kemudian berusaha meredakan kegundahan beliau. Nah, Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu, perhatikan ini, aku pasti akan mencekik. Ah, ini mencekik nih ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ah, jangan pura-pura bisu begitu. Coba, gimana? Oke, Jawab jawab ya. Sebentar saya tanya dulu. Jawab ya, Bener boleh. nggak? Kalau kudapati bahwa mereka menuntut nafkah, aku cekik, betul nggak? Bener nggak? Ya, maka aku jawab boleh, aku jawab. Enggak, nanti dulu jawabnya. Ya. Betul atau enggak ini mencekik? Kenapa? Oke, saya lu? besarin. Sebentar, saya besarin dulu. Saya besarin. Aduh, memang mereka ini ya. Pura-pura saja. Oke, sekarang gimana? Udah besar? Udah kelihatan sekarang? Belum. Langsung pura-pura bisu. Aku udah tahu, maka aku tanggapi. Dan Ini tangkap loh, poinnya aku. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu, aku pasti akan mencekik lehernya. Ujar Abu Bakar yang tak lain adalah ayah Aisyah. Nah, makanya saya bilang ini, jangan lagi besok nyanyi-nyanyi Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Di mana romantisnya? Orang minta nafkah saja mau dicekek kok gimana? Nah, Umar pun mengucapkan kata-kata yang sama berkaitan dengan putrinya Hafsah. Nah, setelah itu dua sahabat Rasulullah ini menemui putrinya masing-masing. Tanpa pikir panjang, mereka ini mencekik leher putrinya. Betul. Betul. Aku udah nangkep poin. Sebentar. Betul atau fitnah? Coba baca lagi. 3 pertanyaan kau. Setelah itu dua sahabat Rasulullah ini menemui putrinya masing-masing. Tanpa pikir panjang mereka mencekik leher putrinya. Nggak ada itu nggak ada. Kok nggak ada ini loh? Ini apa ini bacanya nih Pak? Bacanya nih. Berat. Berat. Sulit. Tidak diakui teman-teman. Tidak diakui. Ya, saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi nih. Kamu, dia berkata itu, bapak-bapaknya mereka berkata, kamu menuntut sesuatu yang tidak sepatutnya kepada Rasulullah. Mendengar sang ayah marah, istri Rasulullah ini lantas memberi jawaban, demi Allah, kami tidak akan menuntut sesuatu yang tidak dimiliki Rasulullah, jawab Aisyah dan Hafsah. Nah, dari kejadian ini, Rasulullah kemudian meninggalkan istri-istrinya selama 1 bulan, ada yang menyebut 29 hari dan 30 hari. Pada saat ini pula Rasulullah menerima wahyu. Langsung turun wahyu nih. Langsung turun wahyu. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Nah, kalau kau baca ini dapat pahala. Betul. Lu malah ketawa. Enggak. Anda ini kayak pidato, iya, kayak mengajar, iya. Ini debat, bro, diskusi, bro. Ya sudah, silakan Anda tanggapi Anda tuh. saya. Gimana? Kadang pidato juga. Ini sedih. Gini. Gimana? Tahu kok, Anda tuh memang begitu. Gimana? Yang kutanggapi ini, pertama kata Rasulullah, kalau selanya belanja dapur kurang 2 pilihan, pisah atau gimana, kan begitu.
Kata Abu Bakar, kalau andai kata putriku minta tambah nafkah sama suami dia, akan kucekik, kan begitu. Dicekik nggak? Jadi Dicekik jadi nggak? anehnya di mana? Ya bentar, aku pasti dulu. Iya, lagumu Aisyah romantis. Di mana romantisnya? Takut ya. Takut. Nggak boleh ngomong. Loh, Anda berkata Aisyah itu adalah Gantian istrinya lah. yang paling dicintai, Gantian lah. main lari-larian. Di Din, mana ada dalilnya bahwa Ya. Muhammad dan Aisyah main lari-larian? Yang ada Gini deh, istrinya Muhammad, Aisyah dan Hafsah dicekek sama bapaknya sendiri. Dis, Gara-gara tidak Kenapa boleh minta aku- nafkah sama Nabi. kenapa aku ganti nama? Kalau aku ganti nama, aku pastikan Anda pasti mikir dengan saya. Pasti mikir. Ya karena Maka isinya saya ganti kamu kayak nama hari-hari. begini, gimana kita mau diskusi? Ngomong Orang juga kamu nggak saja boleh. isinya begini. Ngomong aja belum aku. Nah, silakan coba. Yang mau kita dengar Ngomongnya apa? belum. Orang kamu saja kalau ngomong udah ngomong. udah dibacain yang tertulis saja Aku kamu sudah ngomong. tolak. Gimana? Aku belum ngomong. Nah, silakan. Kamu isi kamu ngomong nggak ada, aku aja belum ngomong. Ya silakan. Lucu sekali ya. Silakan. Jadi, poin pertama yang aku tangkap, kalau minta tambah nafkah, bisa atau gimana kan gitu. Sekali lagi aku tangkap poinnya Abu Bakar kalau ada anakku minta tambah nafkah sama suaminya akan kucekik kan gitu poin yang aku tangkap. Jadi anehnya di mana? Anehnya Makanya gimana? sebagai seorang istri Gimana? diajari hidup bersyukur. Apapun dikasih suami syukuri. Pertama. Dan kedua, Iya, berarti dicekek Abu nggak? Bakar kenapa? Dicekek nggak? Oke, diam. Kenapa diam. Kenapa Abu Bakar marah Iya, sekali intinya anaknya di minta dalam tambah agama belanja ke kalian Nabi? itu dibolehkan yang namanya KDRT, cekekan, kekerasan. Takut ngomong. Takut. Intinya begini, kalian itu mengajari Takut. atau meneladani Takut. KDRT, Hai, teman-teman. pukul-pukul Ini istri itu. Takut. Kok Aku takut? boleh ngomong, takut Anda. Itu, Berarti makanya bener gini, nggak Dis. dipukul, Itu katanya- dicekek? Makanya Anda gantian lah. Anda kayak pidato, Anda bukan kayak debat. Debat tuh dua arah. Ya, nonton saja di bawah, Umar. Nonton saja di bawah, nonton. Berat. Kita kasih naik ada Valmi 27, silakan. Valmi 27. Ya, Valmi 27. Saudara Valmi. Ya, gimana Valmi? Mau dicekek juga Anda? Halo? Macet. Lari. Ya, teman-teman, makanya gini teman-teman, saya itu teman-teman udah tahu bahwa mereka itu ketakutan menghadapi saya berdebat. Makasih, Ce, makasih. Tapi mau gimana teman-teman, ya namanya sudah ketakutan begitu kan. Oke, kita ulang ya. Tapi udah tanggung nih teman-teman karena saya bentar lagi harus pergi. Terima kasih Ice, terima kasih. Kena pembatasan lagi kita teman-teman. Ada 4 loh ini pembatasannya. Oh sekarang hilang. Oh masih ada 4. Pembatasannya 4. Kalau sampai dirungkat sih enggak, cuman kita dibatasin. Jadi enggak semua orang bisa ngelihat kita, teman-teman. Tapi coba saya tanya sama teman-teman. Coba kalian cari Edis TV live begitu. Karena orang lain pasti enggak dapat notif kalau saya sedang live ini. Bisa enggak teman-teman lain nonton saya? Atau siaran kita ini disembunyikan? Tetap ada ya.
Tetap bisa. Oh, tetap bisa tetapi tidak ini ya, tidak di ini, ada di beranda. Kalau orang scroll gitu nggak bakal muncul di beranda. Harus cari nama saya dulu baru bisa ini. Iya, harus dicari. Kalau orang scroll nggak bakal muncul, makanya ya segitu terus mandek. Ya, begitulah ya. Cyber cilik. Ya, silakan cyber cilik. Oh, hilang cyber cilik. Kita kasih naik ada sebentar ya, sebentar. Al-Halimina. Al-Halimina. Kalau dari nama-namanya ini muslimah. Kayaknya dia, ternyata dia lagi. Ya, gimana Bang? Selamat siang Bang Edis ya. Selamat siang. Jadi saya cuma mau bertanya, bolehkah saya bertanya? Boleh, tapi ada suara apa ya itu ya? Sambil ngecas kah atau gimana? Oh, enggak. Tunggu dulu. Masa sih? Iya, berisik Gimana, aman soalnya. nggak? Berisik. Tapi perasaan di sini nggak ada apa-apa. Tunggu dulu. Kayak berdengung, kayak HP sambil sedang dicas ini biasanya. Enggak ada. Tapi gimana sekarang? Ah, sekarang udah bisa. Sekarang bagus. Udah bisa ya. Bolehlah. Kayak gini aja. Ya, silakan. Kalau saya diperkenankan bertanya, Bang Edis, saya ingin bertanya tentang Amsal, bukan Amsal. Maaf. Matius 5 ayat 47. Saya Coba ingin dibacakan bertanya saja. tentang Matius. Ya. Di sini tertulis di Matius 5 ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukanlah orang yang tidak mengenal Allah Bukankah? pun berbuat demikian. Ya. Ya. Udah jelas nggak suara saya, Bang? Iya, jelas. Ya. Jadi yang saya tanyakan di sini, apakah ini ada hubungannya dengan antara ajaran Kristen? Kalau ajaran Kristen, saya bertanya, bolehkah mengucapkan salam kepada orang di luar Kristen, dan bolehkah menjawab salam dari luar Kristen juga? Boleh saja. Kenapa tidak boleh? Oh iya. Berarti di sini diperbolehkan ya? Boleh. Yang nggak boleh itu Muslim memberi salam kepada Yahudi Nasrani, nggak boleh. Kan di sini ada kalimat bukanlah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Berarti bukan Allah, Bang. Nggak ada Allah di situ. Inilah makanya saya. Oh, maaf, salah tulis Allah. Allah salah tulis, maaf, salah tulis Allah. Ya, maaf. Di dalam Alkitab itu, Bang, tidak ada kata Allah. Nanti ya, kalau ada kata Allah, Anda baca Allah, coba misalnya Anda ke gereja, Anda bilang Allah gitu, nanti bubar itu satu gereja itu, lari berhamburan. Iya, Bang. Begitu. Ini kalau menurut saya, maaf ya, mungkin orang yang sudah mengenal Tuhannya, diantaranya orang yang berkasih sayang, yang seperti ayat yang dulu ya. Dan di sini juga mungkin, kalau di sini bukanlah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Ya, maksudnya kalau orang yang tidak mau mengucapkan salam atau tidak mau menerima salam dari orang lain, itu bisa dicap orang belum mengenal Allah. Ya, maksudnya begini, itu kan ada satu keutuhan perikop itu dari atas sampai bawah itu kan berbicara tentang bagaimana kita itu memperlakukan orang lain. Intinya itu begini, kalau kita itu hanya berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita, nah berarti kita itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang lain. Bahkan sesama para penjahat pun mereka akan baik sesama mereka gitu loh. Makanya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ekstrim sebenarnya. Karena kita harus melakukan sesuatu itu bukan hanya dengan seseorang yang sesama kita atau yang baik dengan kita begitu. Contoh dalam hal memberi salam.
Begitu. Dalam hal memberi salam pun juga seperti itu. Tapi intinya begini, Bang. Berbuat baik kepada seluruh manusia, begitu intinya. Iya. Berbuat baik kepada seluruh manusia, ya mungkinnya saya tangkap gitu ya. Iya, Mengajarkannya seperti itu. betul. Oh iya. Oke. Siap. Oh, Dan kalau dalam ajaran agama Islam itu umat muslim itu berkasih sayangnya hanya dengan orang Islam saja. Saya akan periksa itu, saya akan cek itu, apakah itu betul atau Betul, tidak. Ya, di saya dalam akan surat periksa itu, ya. Gini, kalau saya ngomong ini kadang-kadang orang Islam tuh suka geleng-geleng, disangkain saya itu bohong. Karena mereka nggak pernah baca isi Al-Quran. Coba dicek dulu surat Al-Fat. Ayat berapa? 29 coba. Tunggu dulu ya sebentar. Al-Fat 29. Ya. Al-Fat 29. Ya. Al-Fat. Ayat itu secara tegas itu mengatakan itu bahwa kalian itu berkasih sayang itu cuman sesama muslim. Kalau kepada non muslim itu kalian akan bersifat keras begitu. Al-Fat 29 ya. Ya, silakan dibaca. 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda bekas sujud. Demikianlah sifat mereka dalam yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala Poinnya yang besar. Yang di atas tadi aja, Bang. Poinnya kan yang tadi di atas tadi. Ayat yang bagian atas tadi. Iya, betul. Coba dibaca lagi tadi. Iya. Tunggu. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Oke, bisakah mereka berkasih sayang kepada non-muslim? Bisa, Bang. Coba dibaca lagi, coba. Ya, ini Bang, nanti kan ada tafsirnya di sini, ya belum. Tapi kalau ini secara tekstualnya seperti itu, tapi saya belum bisa. Saya nanti cek lagi lah kalau ini apa sih sebetulnya. Ya. Boleh. Ya. Tapi kan jelas di situ ayat itu berbicara mereka itu keras kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Jadi sesama mereka itu mereka berkasih sayang, tetapi ayat itu sebenarnya gini, Bang. Ayat itu bertentangan dengan kenyataan. Coba, menurut Anda, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka saling berkasih sayang nggak? No, tidak. Iya, mereka saling baku-baku bantai. Di dalam perang Jamal, itu orang-orang yang sesama para sahabat itu. Betul. Ya memang faktanya seperti itu. Iya, jadi kelompoknya Aisyah berperang melawan kelompoknya Ali bin Abu Thalib. Ya, kemudian kelompoknya Muawiyah juga berperang melawan kelompoknya Aisyah. Ali bin Abu Thalib. Ya, betul. Jadi statement bahwa orang-orang bersama Muhammad itu saling berkasih sayang itu tidak bisa dipercaya.
Makanya statement-statement Al-Quran itu memang tidak mungkin bisa dipercaya karena bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam literasi Islam itu sendiri. Ya, ya betul sih, betul. Kalau saya lihat ya betul. Tapi ya saya akan mencari jawaban itu sebenarnya gimana itu. Tapi kalau menurut faktanya memang ya seperti itu juga. Kalau menurut faktanya ya memang seperti itu. Bahkan ya kalau kita lihat dari sejarah setelah sepeninggal Muhammad ya, itu para khalifah itu kan semuanya dibunuh oleh sesama muslim. Iya. Bahkan cucu Muhammad pun ya yang yang bernama Hasan dan Hussein juga dalam perang Karbala itu ya sesama muslim itu bertikai. Jadi muslim lawan muslim itu. Ya, makanya statement itu bahwa mereka saling berkasih sayang itu adalah statement yang bertentangan dengan sejarah Islam itu sendiri. Seperti itu, Bang. Ya betul. Lalu itu pernah saya bahas. Saya pernah membahas isu itu. Cuman namanya dia berusaha untuk menipu diri. Katanya itu kan perintah. Perintah supaya mereka saling berkasih sayang. Tetapi perintah itu tidak dilaksanakan. Itu bukan perintah. Itu adalah statement. Statement dengan perintah beda loh. Contoh, kalau kalimat perintah itu begini, jangan mencuri. Itu kalimat perintah. Tetapi apakah dia mencuri atau tidak, belum tahu, nggak tahu. Bisa jadi dia mencuri, bisa jadi nggak mencuri. Tetapi kalau kalimat statement, dia mencuri, itu udah pasti mencuri. Coba, apa bedanya jangan mencuri dengan dia mencuri? Iya. Kalau jangan mencuri artinya kalimat perintah. Ada sebuah harapan supaya seseorang tidak melakukan pencurian. Tetapi kalau dia mencuri, ini bukan kalimat perintah, melainkan kalimat berita. Atau sebuah statement. Atau sebuah informasi. Bahwa si fulan mencuri. Nah, yang tertulis di dalam surat Al-Fat 29 itu tadi, itu adalah kalimat berita itu. Itu bukan kalimat perintah. Mereka saling berkasih sayang. Gitu. Ya, khobariyah gitu. Iya, khobar. Jadi berita dia. Mereka saling berkasih sayang sementara mereka saling baku hantam. Bahkan Muhammad pernah dikatakan, tidak ada orang muslim yang lebih baik daripada generasi para sahabat itu. Nggak ada. Jadi jangan lihat orang Islam zaman sekarang. Nggak mungkin orang Islam zaman sekarang tuh lebih baik daripada para sahabat. Kata Muhammad itu. Tetapi kelakuan para sahabat, mereka baku bantai. Makanya Pak, kalau kita belajar agama Islam itu Bang, pasti akan muncul keraguan gitu. Intinya akan muncul keraguan terhadap Al-Quran itu. Gitu. Ya memang sih sebetulnya bisa juga ke situ, Bang, bisa juga. Kalau kita membaca sejarah ke situ memang sangatlah mengguncang iman juga sih sebetulnya. Mengguncang iman itu. Ya. Betul, bisa mengguncang iman. Kalau kita terus menelusuri ke sana memang bisa jadi ateis. Ya, kalau misalnya begini Bang, kalau misalnya kita mengambil inti-inti Al-Quran ya, tanpa sebenarnya kalau saya percaya ya, Al-Quran versi aslinya itu adalah Qaryana, ya, yang merupakan dokumen-dokumen orang-orang Kristen dari Syria, seperti itu. Namun ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memang terjadi yang namanya kesalahan penerjemahan, kesalahan penulisan, begitu. Makanya waktu kita baca Quran, itu sering kita dapati sesuatu itu yang nggak masuk akal gitu. Kayaknya dia itu kalimatnya itu kayak nggak ada gunanya ada di situ gitu loh. Begitu. Banyak itu nanti satu saat kita bahas Bang. Ada ayat-ayat Al-Quran
yang kalau dibaca itu seperti seolah-olah ini ada kalimat ini di sini maksudnya biar ngapa gitu. Orang jadi bingung sendiri membaca gitu. Ya, memang Bang, betul. Untuk kalangan orang ini. Tapi saya coba ngecek itu Bang ya, kepada masalah solota itu ya, solota betul? Selota, ya, selota. Jadi selota kata itu, selota. Ya, Selota itu selota. betul bahasa dari Ibrani kuno, Oke, Aramik juga. saya balikan ke Tapi ini yang ya, saya heran tunjukkan artinya ya. sama. Oke, saya balikan ini kamera saya ya, nih. Ya, silakan. Sebentar. Nih saya tampilkan di layar ya. Nih. Kelihatan ya? Ya, ya silakan. Nah ini. Oh, nah ini. Nah, selota nih. Dalam bahasa Aram nih. Adalah istilah dalam bahasa Aramaik yang berarti doa atau ibadah. Nah nih, kelihatan ya? Ya, betul. Ritual lanjut. yang menjadi akar kata sholat dalam bahasa Arab. Istilah ini digunakan dalam tradisi Kristen Timur Ortodoks Syria, Assyria, untuk menyebutkan ibadah harian yang melibatkan gerakan sujud dan ruku yang dilakukan jauh sebelum masa Islam. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam agama Anda itu, sebenarnya kalau kita cari, asal usulnya itu semuanya itu ya dari situ, Bang. Cuman orang Islam zaman sekarang langsung berkata, oh itu dari Allah gerakannya. Itu diwahyukan gerakannya dari Allah. Ya, kalau nggak mau belajar ya mau gimana? Coba. Jadi semua itu masih bisa Bang, kita tarik asal muasalnya itu sejarahnya itu dari mana itu kita tahu semua Bang, begitu. Ya semoga bagi orang-orang yang mau belajar, mereka akan mengenal kebenaran dan pada akhirnya nanti mereka kembali kepada jalan yang benar yaitu Yesus. Begitu Bang. Oke, Abang saya menyebutnya Syekh Edis Al-Amriki Al-Mukarrom. Terima kasih ya. Saya sudah diizinkan naik ke sini. Terima kasih atas jawabannya ya. Sama-sama. Sehat selalu untuk semuanya. Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih. Jangan bosan ya. Sama-sama, makasih Bang. Oke, terima kasih ya. Saya turunkan ya. Ya, teman-teman sekalian, ini sehubungan kita kena pembatasan, teman-teman. Ada 4 pembatasan, 1, 2, 3, 4. Ya, kita rehat dulu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman kencengin tap-tap layarnya nih teman-teman ya. Tap-tap layar dan lain sebagainya. Share, bagikan, kemudian follow, kemudian ikut gabung ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu sajalah dulu teman-teman siaran untuk pagi hari yang singkat ini. Teman-teman silakan kalau mau beristirahat. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV ini, teman-teman support dan dukung terus ya teman-teman. Support dan dukung baik melalui Gift maupun juga teman-teman bisa support secara finansial. Bagi teman-teman yang memiliki berkat berlebih, yang mau memberi berkat kepada Edis TV atau saya, teman-teman bisa support, dukung program Edis TV itu tertera di layar itu, teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube ada tulisan berjalan, teman-teman bisa support, dukung acara ini di situ secara finansial. Kita berhenti dulu saja teman-teman karena kita kena ban. Nggak tahu nih teman-teman. Kayaknya kita harus punya tim apa dari pihak TikTok ya. Kemarin-kemarin nggak seperti ini loh. Baru sebulan belakangan ini nih nggak tahu kenapa. Sikit-sikit ban begitu. Nggak tahu apa sebabnya. Oke lah ya, gitu aja dulu teman-teman. Kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti malam ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa siaran kembali. Saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita rehat dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa. Selamat siang.